Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya MD Arbani Asfidali Munte di channel Himatif USU. Hari ini kita belajar dasar pemrograman, yaitu di pertemuan ke-7 kita akan membahas function. Jadi apa itu function? Function itu adalah sebuah blok kode yang dapat kalian tulis satu kali, tapi dapat kalian gunakan berkali-kali. Jadi kalian hanya perlu menulisnya sekali saja dan dapat kalian gunakan berkali-kali. Cara menggunakannya itu adalah dengan memanggil melalui nama dari fungsi tersebut. Dan kita juga dapat mempassing data dari fungsi antar fungsi ke dalam fungsi lain. Ataupun kita juga dapat mempassing data dari main ke sebuah fungsi tersebut. Jadi langsung saja kita masuk ke contohnya. Kita langsung buka saja VS Code kita. Oke. Oke, ini kita sudah masuk ke aplikasi Visual Studio Code kita. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah file baru bernama function.cpp. Lalu di sini kita tambahkan seperti biasa include stream. Lalu using namespace std dan di sini in main. Nah, seperti ini. Lalu sintaks dari function tersebut itu ialah seperti ini. Type data, lalu nama function, buka kurung, tutup kurung, lalu buka kurung for. Nah, jadi kita pendeklarasian function itu mirip seperti kita mendeklarasikan in main. Jadi in main ini adalah termasuk ke dalam sebuah fungsi. Jadi fungsi utama in main itu, dan kita akan membuat sebuah fungsi baru dengan cara kerja lain. Jadi seperti ini, tipe data ini bisa kalian isi dengan string, integer, boolean, dan void. Lalu nama function ini bisa bebas kalian gunakan apapun itu namanya. Dan di sini itu yang namanya parameter. Itu jadi tempat kita mempassing data melalui tanda kurung di sini. Tapi itu nanti akan saya jelaskan setelah saya jelaskan cara penggunaan fungsi. Jadi di sini kita contohkan itu tipenya void. Jadi di sini kita kasih nama tambah. Lalu di sini kita bikin variabel baru in angka 1 sama dengan 5, lalu in angka 2 sama dengan 10. Lalu di sini cout, lalu angka 1 tambah angka 2 sama dengan sini kita buat variabel lagi in hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2. Oke. Sini kita ganti jadi hasil, lalu di sini timeline. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah membuat sebuah fungsi baru. Jadi karena kita buat sebuah fungsi ini, cara memanggilnya itu kita atau cara menggunakannya itu dengan cara dipanggil diletakkan di in main. Jadi di sebelah sini di dalam in main kita tambahkan void tambah. Nah, seperti ini. Jadi saya matikan nanti virus saya sebentar. Oke, nah
Jadi kalau kita run, maka hasilnya akan nah, kenapa di sini masih belum keluar, atau coba kita run sekali lagi. Nah, di sini kenapa hasilnya belum keluar? Karena kita di sini masih mendeklarasikan void. Jadi bentuknya sama seperti variabel. Jadi di sini kita harus panggil lagi tambah buka kurung tuh. Lalu kita panggil. Nah, jadi seperti ini. 5 tambah 10 sama dengan 15. Jadi kalau kita ingin menggunakannya lagi, kita tidak perlu menambahkan void tambah. Jadi kita hanya perlu tambah buka kurung semikolon enter. Nah, jadi dia 2 kali. Ini kita hanya untuk mendeklarasikan supaya fungsi ini terbaca oleh in main. Jadi kalau kita tidak menggunakan seperti ini, apakah terbaca? Nah, di sini masih terbaca juga, dikarenakan in main dia akan menampung semua fungsi sebelum in main tersebut, sebelum fungsi main tersebut. Jadi dia akan menampung semua fungsinya. Nah, saya akan menunjukkan kondisi di mana kita harus mendeklarasikan tersebut. Jadi di sini void tambah 2 tambah 1 lah. Lalu seperti ini. Nah, ini fungsi panggil aja. Panggil tambah. Nah, jadi di sini kita akan memanggil fungsi tambah, yaitu dengan cara tambah seperti yang saya bilang tadi. Saya akan contohkan bagaimana bentuknya, dan di sini kita bikin panggil tambah. Nah, kalau kita run, nah maka dia akan memasuki ke sini. Tapi kalau dia seperti ini, nah seperti ini dia. Kalau kita run, maka dia tidak akan menemukan fungsi apa-apa. Oleh karena itu kita harus tambahkan void tambah buka kurung tutup. Nah, lalu kita run, nah baru dia terdeteksi. Karena selama dia ada di bawah sini, maaf maksud saya, nah selama dia di bawah sini, selama fungsi tersebut ada di bawah dari fungsi yang akan kita pakai, dia tetap bisa kita pakai hanya melalui nama saja. Tapi kalau seperti ini, jadi dia bisa mendeteksi semua fungsi yang berada di atas dia. Tapi kalau dia berada di atas seperti ini, dia tidak bisa mendeteksi fungsi di bawah dari fungsi dia. Oleh karena itu kita harus mendeklarasikan fungsi tersebut di dalam fungsi pemanggilan ini. Oleh karena itu kita perlu menambahkan void tambah sebelum kita menggunakan fungsi tambah ini. Jadi kalau kita run maka hasilnya seperti ini. 5 tambah 10 sama dengan 15. Seperti itu. Nah, ada juga yang namanya parameter. Jadi parameter itu digunakan seperti ini. Oh iya, untuk penggunaan fungsi itu sendiri kalian bebas untuk menggunakannya, tidak terbatas berapa banyak fungsi yang mau kalian gunakan di sebuah file, selama itu memudahkan kalian untuk membacanya. Jadi sah-sah saja untuk menggunakan berapa banyak fungsi yang kalian inginkan. Jadi misalnya kalian mau pakai lagi void apa gitu sebanyak yang kalian mau, ini terus banyak gitu, bebas, terserah kalian seberapa kalian butuhnya saja kalian menggunakan fungsi tersebut. Jadi seperti itu. Dan di sini saya akan mencontohkan operator. Jadi operator parameter. Nah, jadi parameter itu dia posisinya berada di dalam tanda kurung ini. Jadi kita akan menggunakan parameter itu untuk memassing data. Kalau kita ingin menerima, jadi di dalam kurung ini itu adalah menerima data.
Jadi tipe data, nama fungsi, parameternya itu menerima data. Jadi kalau kita ingin menerima data bertipe angka atau integer, dia int angka. Kalau dia ingin menerima string nama. Kalau dia ingin menerima boolean, bool kondisi. Nah, jadi seperti itu. Parameter juga bebas, seberapa banyak kalian inginkan, seberapa banyak kalian butuh, itu bebas ke kalian, mau berapa banyak yang kalian butuhkan. Lalu di sini saya akan mencontohkan int angka 1, int angka 2. Nah, jadi di sini kita tidak perlu menggunakan parameter variabel baru lagi untuk mendeklarasikan angka. Jadi tinggal memanggil di sini itu tambah. Nah, cara mempassing datanya itu di sini, di mana kalian panggil, di situ kalian deklarasikan datanya. Misalnya 2 tambah 5. Nah, 2 ini akan masuk ke integer angka 1 dan 5 ini akan masuk ke integer angka 2. Jadi kalau kita run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi kira-kira seperti itu. Atau kalau kalian mau tidak, seperti ini saja sudah cukup. Jadi ada juga lagi kalau kalian ingin mempassing string seperti ini, halo. Nah, jadi ini di spasi seperti ini kita hilangkan. Nah, udah kita run, masih ada error di sini. Itu kenapa error? Karena masih belum kita ganti tipe data dari angka 1 ini. Karena di sini dia bertipe string, kita harus mengganti di sini itu bertipe string. Ini string sambutan. Lalu di sini kita copy kemari. Nah, lalu kita run. Nah, maka halo tambah 5 sama dengan halo tambah 5 sama dengan. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu ada lagi yang bertipe tipe datanya itu akan saya contohkan integer. Jadi kalau misalnya di sini integer, jadi fungsi di luar dari fungsi void kita wajib menggunakan return untuk mengembalikan data bertipe sesuai dengan tipe data dari fungsi tersebut. Wajib, kecuali void. Void kalau kita ingin menampilkan datanya, kita hanya menggunakan cout. Tapi cout-nya khusus di void tersebut agar datanya dapat tampil. Tapi kalau kita menggunakan return, kita dapat menampilkannya itu hanya melalui sini saja. Hanya melalui di fungsi main ini. Jadi kita contohkan tambah langsung saja ya, saya contohkan cout tambah buka kurung. Nah, di sini saya akan buat 10 tambah 20. Lalu di sini di returnnya itu saya akan membuat hasil karena dia akan mengembalikan 10 tambah 20 itu adalah hasil ditampung oleh variabel hasil. Jadi kalau kita run maka 30. Tapi ya minusnya kalau kalian dia to the point. Jadi kalau kalian ingin memperjelasnya 10 ini tambah 20. Nah, seperti ini. Jadi 10 tambah 20 sama dengan 30. Jadi 10 dan 20 ini bisa berupa variabel. Jadi dia bisa menampung variabel juga. In angka 1 sama dengan 5. In angka 2 sama dengan 10. Lalu kita ganti di sini menjadi angka 1
sini kita ganti menjadi angka 2. Lalu kita run. Nah, jadi 20 sama dengan 15. Dan saya akan matikan antivirus dulu. Di sini dapat juga kalian ganti menjadi angka 2, angka 1. Nah, seperti ini. Kalau di run dia akan tetap seperti ini. Ya, dia akan berubah 5 tambah 10 sama dengan 15. Jadi itu kalaupun dia string, maka ini dia harus bertipe string. Ini harus bertipe string. Nah, jadi seperti itu juga agar tidak error. Jadi kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kalian bisa telusuri lebih lanjut lagi tentang penggunaan fungsi ini. Jadi fungsi ini itu adalah menentukan kode sekali dan dapat kalian gunakan berkali-kali. Jadi mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning with Himatif selanjutnya. Dadah.